Ini topik kita meluruskan. Meluruskan, betul. Meluruskan tentang ajaran Hindu yang sebenarnya, gitu. Terus? Yang sudah viral di beberapa media. Ya. Salah satunya ini dia. Makan sesaji, Ji. Jadi ada salah satu channel. Ya. Kemudian ada salah satu ustadz juga. Ini kalau nggak salah sih ini sistem online, Ji. Dia bertanya. Ya. Kemudian dijawab oleh Ustadz Ahmad Sukino. Ya? Nah, langsung saja kita lihat videonya dulu. Video yang pertama, part pertama. Coba kita lihat, Ji. Keyakinan kita. Sebagai contoh agama Hindu yang merupakan agama warisan dari nenek moyang kita di Bali. Dalam beribadah mereka mempersembahkan sesajen kepada para dewa. Bukan hanya barang, tetapi dalam sesajen itu terdapat makanan dan buah-buahan. Mungkin Anda pernah ingat berita yang sempat viral sebulan yang lalu. Seorang turis asing di Bali diduga karena kehabisan bekal. Dia membawa kantong plastik lalu mengambil beberapa makanan yang jadi persembahan para dewa itu. Kalau kita pikir secara logika memang sungguh disayangkan. Makanan yang lezat dan buah-buahan yang segar dibiarkan begitu saja sampai membusuk lalu kering. Walaupun sebagian bisa dimakan oleh kera dan hewan lain. Namun tetap saja itu termasuk mubazir. Itulah yang namanya keyakinan. Yang menjadi pertanyaan sebagai umat Islam, bolehkah kita memakan sesajen yang mereka persembahkan untuk para dewa, seperti yang dilakukan turis asing tadi? Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada Ustadz Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Nah, harus tanya ke ustadznya dulu atau ke Aji dulu nih? Kita tanya ke Aji Dewa Surabaya. Tadi ada turis yang mengais-ngais sampah. Padahal mungkin beliau juga mau berbagi ke yang lain mungkin ya, tapi dikatakan bahwa beliau yang lapar, yang kehabisan gitu. Nah, ada juga tidak bisa kalau misalnya dipikir secara logika, ya gimana lagi? Gimana Ji menurut Aji? Begini. Saya juga agak ragu ya dengan gambar ini, tayangan ini, karena di sana dikatakan di sana kelihatan banyak buah-buahan, ada tumpeng segala macam dalam posisi yang tidak berantakan gitu loh. Enggak, dia masih tertata. Gitu. Apakah itu berarti itu sudah dibuang? Nggak tahu juga. Coba kita lihat yang tadi tulis-tulis mengenai sampah itu nggak ada gambar yang memperlihatkan bahwa ada banyak buah-buahan yang masih utuh, tidak gitu loh. Nah, artinya apa? Saya agak khawatir bahwa ini sebetulnya ada beberapa memang kesalahan yang dibuat oleh umat Hindu sendiri ketika beberapa buah terbuang misalnya atau tumpeng misalnya. Tapi ingat, memang ada bagian sesaji yang memang tidak boleh dimakan. Ada misalnya sesaji yang berasal dari ritual caru. Itu mesti dibuang oleh orang-orang ini, umat Hindu ini mesti dibuang. Tapi oke lah, katakanlah apa yang disampaikan oleh presenter tadi benar begitu ya, ada makanan yang dibawa, katakanlah begitu ya. Oke. Begini, kalau dikatakan makanan para dewa, ini sebetulnya para dewa itu nggak makan seperti manusia. Manusia kan makan mengunyah, menelan. Ini enggak, para dewa itu enggak. Ini kan sebetulnya hanya semacam simbol. Artinya apa? Agama itu memang agama simbol dan agama ritual. Simbol itu apa? Kenapa ada persembahan? Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kita lihat. Ini kan masih tertata dengan baik, nggak ada yang berantakan, mana tempatnya masih utuh. Apa ini dianggap sudah terbuang? Nggak juga kalau menurut saya. Ini masih utuh kok ini. Ini masih dalam posisi belum dibuang. Nah, tapi kalau ini dianggap sudah dibuang ya tentu nggak begini lagi lah penempatannya. Ini kan rapi banget ya. Tapi oke lah ya. Anggap saja sudah dibuang begitu ya. Nah, kemudian mereka harus memahami bahwa cara makan yang mereka pahami tidaklah makan seperti manusia hidup seperti kita. Kalau kita makan kan kita ambil, kita kunyah, kita telan. Kalau para dewa itu dianggap makan, tidak seperti itu. Karena ini simbol. Simbol apa? Umat Hindu di dalam kehidupannya di dunia ini menganggap bahwa Tuhan itu yang punya kebun, kemudian manusia Hindu ini sebagai penggarapnya. Setelah panen, akan lapor kepada pemilik kebun dengan membawa hasil kebunnya. Ini loh hasil kebunnya. Gitu loh. Jadi apa? Ini persembahan di sini sebetulnya semacam etika dari seorang penggarap. Jadi umat Hindu nggak ada datang
ke yang punya kebun hanya modal mulut dengan mengatakan ada hasil pisang sekian, anu sekian, lalu tidak membawa apa-apa. Itu bukan karakternya umat Hindu. Yeah. Jadi persembahan di sini jangan kemudian dikatakan makanan para dewa, lalu jangan dianggap kemudian makannya seperti manusia hidup, dikunyah dan ditelan. Nah, Aji Dewo, ini kan kalau kita lihat ini kan dari video awal dulu. Iya. Jadi di video ini dijelaskan ada sebuah acara. Iya. Kemudian ada sesi tanya jawab juga. Nah, di situ juga ada umat yang dari Bali itu berkunjung ke situ dalam berkumpul itu 100 orang perkiraan. Betul. Kemudian dari 100 orang itu ada sekitar 1 orang yang orang Hindu ikut seperti itu. Perempuan. Nah, coba kita lihat yang bertanya. Gini, ini video ada dari Bali bertanya. Coba dicek dulu di part kedua ini ada dari Bali bertanya. Coba kita lihat videonya. Kami di Bali adalah umat yang minoritas, yang notabene kebanyakan adalah beragama Hindu. Saya sendiri tinggalnya di wilayah Bali, itu kanan kiri depan belakang orang Hindu, Pak Ustadz. Dan orang Hindu itu hampir setiap pagi, siang, sore itu kalau bisa saya bilang itu membuat sesaji untuk dewa-dewa mereka. Dan di setiap bulan itu pasti ada upacara besar yang dilakukan dengan membawa sarana buah-buahan ke pura untuk dipersembahkan ke leluhur dan dewa-dewa mereka, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya kita, karena setiap dibawa pulang dari pura, itu buah-buahan itu pasti dibagikan ke tetangga kanan kirinya. Dan setiap kali itu saya kebagian. Yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana hukumnya menurut Islam memakan buah-buahan ya seperti apel, anggur, jeruk dan sebagainya itu menurut Islam hukumnya bagaimana? Jadi buah sisa dewa tadi ya? Ya. Jadi buah sisa dewa tadi ya? Ya. Nah, Aji Dewo. Kita sadar bahwa di Indonesia itu berbagai tradisi, berbagai suku. Setiap daerah memiliki pola masing-masing, ciri khas masing-masing gitu kan. Sebenarnya penanya ini sudah sangat bagus. Bagus banget. Dia secara pernyataannya sangat teratur. Jadi dia juga menjelaskan tentang leluhur, juga para dewa, udah tepat. Tetapi disanggah langsung oleh si Ustadz Ahmad Sukino ini hanya satu, dewa-dewa itu gitu sih. Nah, gimana menurut Aji? Jadi begini ya, yang pertama si penanya ini kan mengatakan upacara setiap hari, setiap bulan ada yang besar dari pura untuk leluhur dan para dewa, dewa-dewa mereka katanya. Lah, kemudian sesaji ini dibawa pulang ke rumah. Terus dibagi-bagikan. Nah, ini kan kelihatan bahwa sesaji itu nggak semua dibuang. Kalau dibawa ke rumah kok dibagi-bagikan. Jadi ini pertanyaan lagi muncul, apa benar orang-orang Bali itu membuang sisa-sisa makanan para dewa ini? Benar nggak? Loh, buktinya si penanya mengatakan dibawa pulang kok dibagi-bagikan. Lalu dibagikannya apa maksudnya? Loh, kita kan punya di Bali itu ada semboyan. Nyama Islam dan nyama Kristen. Nyama Islam itu saudara. Jadi kepada para tetangga apapun yang kita miliki, kita harus makan bersama, kita bagi-bagi karena mereka adalah nyama Islam, saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen, sehingga dilakukan pembagian itu. Nah, yang jadi masalah sesungguhnya orang Bali terlalu polos melakukan itu. Zaman dulu konsep itu masih jalan, tapi sekarang belum tentu.
Maka untuk memberikan segala sesuatu, apapun namanya, apalagi berupa makanan ya, kepada tetangga-tetangga, lihat dulu, tanya dulu, mau nggak mereka, boleh nggak mereka menerima itu? Jangan langsung kasih. Jangan langsung ngasih. Ini kan karena kepolosannya. Seringkali kan akhirnya jadi pertanyaan kan, boleh nggak? Bagaimana hukumnya? Zaman dulu nggak ada orang Muslim di Bali bertanya apa hukumnya itu. Karena yang Islam, yang Kristen itu saudaranya orang-orang Bali. Makanya setiap hari raya, misalnya Galungan, itu orang Bali dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Mereka membuat 3 jenis makanan. Satu makanan untuk dirinya sendiri, katakanlah makanan yang haram gitu, pakai babi gitu. Kemudian makanan yang halal untuk yang Islamnya dan makanan yang lain untuk yang Kristennya. Itu dilakukan. Tapi sekarang orang Bali agama Hindunya ya tidak sama lagi dengan yang dulu. Harus bertanya dulu, bolehkah umat Hindu orang Bali memberikan makanan-makanan kepada yang non-Hindu. Ini yang penting ya. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan para dewa ya, para dewa. Mereka nggak ngerti sebetulnya. Yang dimaksud dengan para dewa itu apa? Karena umat Hindu begini. Hindu sendiri mengajarkan bahwa tidak semua bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan mata batin. Baru kita tahu ada apa. Hakikatnya apa yang kita lihat sekarang. Nah, apa benar sisa-sisa makanan para dewa? Memang tadi saya sudah sampaikan, persembahan itu beragam karena ada etika di sana. Orang Bali nggak mau kehilangan etika. Harus ada etika di sana. Ketika dia mempersembahkan, itu berarti dia sangat menghargai kepada siapa yang dipersembahkan itu. Sangat menghargai. Walaupun dia tahu, Tuhan kan nggak makan buah. Para dewa juga nggak makan buah kok. Bagaimana cara makan mereka? Enggak. Kira-kira ngaco, ngawur, kecewa apa gimana, Ji? Jadi begini, kalau ada muncul pernyataan-pernyataan seperti ini, sebetulnya karena ketidaktahuan. Tidak tahu gitu. Nggak tahu mereka, asal apa yang mereka persepsikan, mereka tafsirkan, itu yang disampaikan. Walaupun kita mengerti bahwa tadi Mika menyebutkan, Indonesia ini kan beragam keyakinan. Alangkah indahnya kalau kita tidak selalu menjadikan keyakinan orang lain sebagai bahan tertawaan. Itu pelanggaran etika. Jadi tegas nih pelanggaran etika? Loh, jelas pelanggaran etika. Dan kita nggak bisa menilai keyakinan orang dengan cara yang ada dalam keyakinan kita. Pada hari ini kita tentu ingin mengetahui penjelasan, pemahaman dari seorang tokoh Hindu, Wayan Kantun Mandara. Tentu kita perlu saksikan dulu videonya. Oh, siap. Kita coba saksikan videonya bersama pemirsa Hindu Channel. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, kami minta ya Allah agar dihadirkan sosok yang asli dari Dewa Krishna. Saya minta 100% yang asli Dewa Krishna yang ada di alam kayangan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad Allah. Sallallahu alaihi Allah. Sallallahu alaihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Anda sebelumnya sudah tahu kami ini siapa? Saya sudah tahu panjenengan adalah murid dari raja saya, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya. Apa benar ini dengan Dewa Krishna? Benar. Saya adalah Dewa Krishna. Tadi kok Dewa Krishna sudah salam, apa betul sudah Islam? Kami dari alam kayangan semuanya sudah diislamkan oleh beliau, guru panjenengan, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Syukur, alhamdulillah. Apa yang Anda ketahui tentang beliau, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana? Beliau adalah raja di raja dari segala alam semesta ini. Terus? Beliau juga dikenal di alam para malaikat. Saya akan berinteraksi, berkomunikasi dengan penghuni kayangan, yaitu salah satunya dengan Dewa Siwa. Ya Allah, saya minta apabila ini jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan memberikan keterangan palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Siwa yang asli, saya minta ya Allah terlempar semua tubuhnya, hancur, terlempar ke neraka jahanam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah apa, Raden Mas, memanggil saya yang disebut dengan nama
Dewa Siwa. Dan saya turun ke bumi ini bersama ular saya yang dikenal dengan nama Basuki. Sekarang gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan oleh... Apa yang dialami kita pada saat menerima tayangan ini, menyaksikan tayangan ini, ada banyak sekali poin-poin yang membuat kita sebagai generasi Hindu atau yang menyaksikan ini umat sedharma juga, tentu akan mencari ini di mana, video ini dari mana, dari mana belajarnya. Karena Pak Mandara, kita cobalah secara logika saja, bagaimana beliau Dewa Siwa dan Dewa Krishna ini bisa fase dalam mengucapkan salam. Beliau aja mungkin mau bilang Om Swastiastu aja nanti dulu. Nah, ini mengucapkan salam dari agama yang bersangkutan. Agama yang bersangkutan. Kapan Dewa Siwa dan Dewa Krishna ini belajar keyakinan yang bisa dikatakan keyakinan orang lain? Kan kayaknya nggak perlu itu dijelaskan seperti itu kan. Karena yang menjadi pertanyaan itu adalah keberadaan Dewa Siwa dan Krishna ini ada di Kayangan. Apakah bisa umat Hindu menjelaskan tentang Kayangan ini? Nah, ini baru sedikit ada nilai kebenaran. Berbicara Kahyangan, Hyang itu nama Tuhan. Yang Widi, Ide Sang Hyang Widi Wase. Titi sarana, yang asarana untuk menuju kepada Yang Maha Tunggal. Jelas itu. Yang. Nah, ketika kita berbicara Kayangan, ini kekayangan yang barangkali konteksnya masih konsepnya ke Nirguna Brahman, konsep konsep Tuhan dalam agama Hindu. Ini masih akan sulit untuk. Tetapi di dalam mitologi Hindu Kayangan itu jelas ada. Cobalah kita sekali-sekali nonton wayang Kayangan Dewa Indra. Begitu megah. Ya. Semua serba ada, kenikmatan semua ada, gambaran yang diberikan oleh kitab suci untuk meneguhkan keyakinan seseorang. Oh, ketika saya berbuat baik, maka saya akan tinggal di Kayangan yang semuanya ada, kebahagiaan. Kan manusia seperti saya kan berpacu dong untuk berbuat kebaikan. Begitu juga ditayangkan gambaran-gambaran alam bawah sadar, neraka umpamanya. Semua itu kekejian ya. Roh-roh itu dipenggal, digantung. Ada lagi di gurun pasir yang tandus, belantara. Begitu tidak nikmat hidup sana. Berarti umat Hindu dianjurkan harus selalu berbuat baik. Itulah sebabnya kenapa orang Bali menonjolkan perilaku daripada pemahaman jenananya dulu. Orang Bali melakukan ritual itu paling di depan, laku dulu dilakukan. Makanya orang tidak banyak ngomong. Laku dulu. Saya cobalah Mas Miko ketemu dengan dosen kah atau teman itu. Pasti deh saya perhatikan kamu pasti menunduk begini. Nah, laku itu menunjukkan kalian punya etiket, punya attitude, punya perilaku yang baik, menghargai senioritas. Kan begitu diajarkan oleh leluhur dan pustaka suci. Maka dari itu berguru sangat penting. Jangan belajar spiritual, jangan belajar agama, tidak ada guru. Berarti yang penting jangan belajar di Google kemudian nanti disampaikan dengan cara menyampaikan keyakinan orang lain. Salah. Belajar di Google silakan, tetapi jangan menelan mentah-mentah. Hasilnya nanti begini. Tapi ketika mentah-mentah ditelan hasilnya begini. Ketika kita belajar di Google itu kan teknologi. Yang dianjurkan kita harus serap. Ya, yang baik. Ketika tidak baik tanyakan. Nah, media Hindu channel ini tugasnya nih. Ya, mencarikan jalan solusi di tengah agar dia tidak menjadi tidak baik. Kan begitu. Pak. Ini kalau saya mau nanya ini harus tarik napas dulu agar
tokoh Hindu kita ini bisa senyum dulu deh. Jangan menggebu-geburan. Nanti banyak foto videonya dipenggal-penggal, di-share-share nanti. Nah, itulah. Makanya kita harus menyampaikan sesuai dengan fakta, data, realita ajaran Hindunya. Iya. Hari ini kita akan bertanya lagi, fakta lagi. Bagaimana cara mungkin tidak hanya Dewa Siwa dan Dewa Krishna saja diturunkan melalui mediator manusia. Walaupun manusia itu dikatakan ciptaan Tuhan paling sempurna. Apakah kesempurnaan manusia itu mampu menerima badan kasar kita ini mampu menerima? Ya. Kalau yang di video itu tadi disampaikan kita akan mendatangkan sosok roh dari Dewa Siwa dan Krishna. Ya. Bagaimana mediator kita, badan kasar kita? Begini, ketika badan kita dijadikan sebuah media oleh sinar, oleh energi kekuatan yang bernama Tuhan, deep. Dewa itu kan akar katanya kan deep, sinar suci Tuhan yang ada di semua makhluk hidup. Tuhan juga ingin menjadikan kualitasnya lebih bagus. Emang Tuhan tidak berinkarnasi? Tadi kan sudah saya jelaskan, reinkarnasi Tuhan mengambil badan manusia. Kapan dia mengambil badan manusia? Ketika energinya di atas sama dengan energi saya, kesuciannya sama dengan kesucian yang ada dalam diri saya, saat itulah badan saya akan digunakan untuk menyampaikan dharma. Tadi yada hidharma lanir bawa barata. Jelas sekali itu. Maka aku akan turun. Pesan yang sangat berat. Maka ketika kita menjadi orang yang sudah terpelajar, mengetahui mungkin sebagian kitab suci Weda, jangan menjadikan itu ranah candaan, ranah guyonan, disampaikan dengan hal-hal yang dharmik, disampaikan dengan hal-hal yang positif. Ya seperti ini kita bersosialisasi dan beredukasi, berkomunikasi, berkolaborasi untuk menyampaikan pesan-pesan dharma agar umat tercerahkan, tidak menjadi permasalahan baru. Pede aja menyampaikan gitu kan. Lah kan kita kan berdasarkan pengalaman lah yang kita sampaikan. Kita aplikasikan nilai-nilai agama, kita aplikasikan kepada generasi kita. Ya sampai saat ini anak-anak yang kita berikan pelatihan-pelatihan fun lah. Dan ada perubahan di dalam diri dia kan. Karena itu kan pesan Weda. Salah satu hasilnya. Ya saya tidak mengakui itu, Anda lah yang mengakui. Terima kasih. Anak didiknya udah, kalau sampai sekarang ketemu 6 tahun berarti Pak, 5 tahun. Nah lanjut ke topik tayangan tadi. Bahwa Dewa Siwa dan Krishna diislamkan oleh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Bagaimana bahwa yang dianggap rajanya adalah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana ini berhasil mengislamkan Dewa Siwa dan Dewa Krishna. Nah, inilah yang saya tadi kan sudah saya singgung. Menyaksikan boleh, tapi saya harus menyaksikan ini. Dewa kok bisa diislamkan? Mungkin, mungkin nama seorang yang bernama Dewa Gede Puja mungkin ya. Terus Krishna Saputra, mungkin iya. Tapi kalau namanya Dewa Krishna, Dewa Siwa diislamkan, waduh, saya barangkali nggak komen deh. Jangan, harus menyampaikan secara Hindunya, walaupun tadi sastranya udah keluar sekali, udah banyak sekali. Kan keluar. Sudah jelas sekali bahwa kalau saya menyaksikan pernyataan itu bahwa Dewa Siwa, Dewa Krishna diislamkan. Saya sangat menyaksikan sekali itu. Bagaimana menganalogikan dewa diislamkan? Tapi ini Pak Mandara, ternyata video ini kita dari Hindu Channel juga sudah coba cari tahu channelnya. Memang kita mengetahui channelnya, tapi video ini sudah dihapus. Ya. Tapi tetap karena namanya juga jejak digital, tetap selalu akan didapat. Dan kita harus bersyukur dan berterima kasih dengan tayangan video ini. Kita jadi arif, melek untuk mencarikan jawaban-jawaban berdasarkan susastra yang ada dong.
Kan ini kan edukasi. Jangan sampai kita mengambil menelan mentah-mentah. Begini loh ya, kita mengambil sesuatu di media Google itu kan bagian IT teknologi. Dan gitu kita adopsi. Weda membenarkan itu. Ya, ilmu Weda namanya Widya, Wid kan. Penerangan kan. Oleh karena itu ketika kita mendapat sebuah tayangan yang barangkali belum kita pahami, kita godok dong, diskusikan dong. Dengan siapa? Ya orang-orang yang paham. Dengan Sulinggi kah, Pinandite kah, atau mungkin dia sudah mengerti tentang ilmu agama. Kan itu yang harus dilakukan. Paling tidak kalau sudah didiskusikan dengan orang-orang yang benefit di bidangnya masing-masing, itu kan akan mendapat kebenaran. Tetapi kebenaran di dalam dunia ini kan sifatnya relatif. Kebenaran yang hakiki, yang ada yang tunggal itu tadi. Kedua, tanhanu dharma mangru. Tidak ada dharma yang mendua, dharma itu satu. Maka aku turun ke dunia, aku akan lindungi orang yang berbuat saleh baik. Aku akan binasakan orang jahat. Aku akan turun dari zaman ke zaman, perputaran waktu terus itu. Maka dari itu agar kita menjadi terbebaskan di dalam Kali Yuga, harus kita eling lan waspada. Eling lan waspada. Orang Jawa bilang itu. Kita saksikan dulu videonya yang sempat viral di media sosial. Di YouTube. Kita tidak perlu tahu siapa beliau, tokohnya siapa yang mengundang Sang Hyang Baruna ini untuk masuk ke dalam raga seseorang seperti itu. Coba kita saksikan videonya di Hindu Channel. Dengan berbagai cara yang nanti saya akan hadapi dengan penuh amarah. Oh, seperti itu. Sang Hyang Baruna! Itu yang Anda kehendaki. Jika saya bertempur hari ini, apa mau Anda Atoila? Semua anak buahmu sudah kuhasut. Nggak jadi masalah. Anda hanya bisa menghasut bagi mereka yang memiliki keimanan yang sedikit. Itu hak Anda. Tapi jangan Anda larang kepada saya untuk menunaikan kewajiban saya. Disitulah kenapa saya hadir masuk ke raga ini untuk membalas semua yang Anda lakukan dengan menumpas kebatilan. Atoila! Oke, kalau itu memang yang menjadi tujuan Anda, saya pun tidak akan gentar sedikit pun. Di samping kananmu innal batila kana zahuqa. Yaman, kau hadirkan nasi bahadur. Utara. Menarik sekali Bli Made. Ada backsoundnya, seolah-olah itu kayak film-film apa namanya,
tidak hanya seperti film India ya, juga film-film di Indonesia juga seperti itu. Benar. Karena mungkin sudah disiapkan naskahnya bagaimana memproduksi video itu supaya kreatif, gitu kan. Terus talentnya itu siapa, supaya nampak seperti benaran, seperti tidak sandiwara gitu kan. Walaupun ada beberapa film-film yang juga film judulnya itu sandiwara seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan setelah kita menyaksikan video ini, sebenarnya kita sebagai umat Hindu itu bagaimana kita harus supaya memahami video ini di dalam ajaran Hindu. Karena di situ disebutkan tadi Dewa Baruna, Sang Yang Baruna itu menghasut. Kemudian amarahnya luar biasa di video itu. Didukung lagi dengan backsoundnya seperti itu. Silahkan. Oke, baik Satmiko ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat video ini tadi ya gitu ya, saya sebenarnya nggak heran sih ya. Kenapa? Jangankan artinya di sini kita lihat gitu ya. Di tempat asal saya di daerah Bali gitu kan, banyak yang model-model seperti ini walaupun tidak sampai seperti ini ya. Artinya dengan non-Hindu gitu ya dalam arti ya. Itu banyak. Jadi orang-orang kesurupan gitu ya, mengatasnamakan dewa, mengatasnamakan dari ide betara atau manifestasi Tuhan yang lainnya, itu banyak sekali. Gitu. Itu memang sudah terjadi di lingkungan Hindu pun sudah terjadi. Sudah terjadi. Artinya apa? Kalau kita melihat fenomena ya gitu ya. Jadi yang dapat saya amati gitu ya. Jadi ada yang kesurupan gitu, saya adalah dewa Siwa, saya adalah dewa ini itu dan sebagainya, atau betara ini itu dan sebagainya. Tolong persembahkan saya ayam darah ayam gitu misalnya. Itu banyak gitu dan nggak mengherankan gitu. Nah, kalau melihat video yang ini barusan ini gitu kan, ya nggak heran aja, cuman menggelikan aja sebagai saya sebenarnya. Nah, sebenarnya ada nggak yang bisa membedakan antara kalau nggak salah saya menyampaikan kerauhan dengan kesurupan? Oh, ada bedanya. Mungkin ini adalah salah satu pembedanya. Ya, jadi begini, kalau dia kerauhan gitu ya, yang dikenal di Bali ya dengan bahasa Bali, kerauhan itu kan kalau kita bahasa Indonesia kan kedatangan dia kan gitu ya. Kedatangan. Walaupun sama kesurupan juga kemasukan kan begitu ya. Tapi kalau kerauhan digunakan untuk memang sinar suci yang maha kuasa atau ide betara atau Tuhan itu sendiri yang memang menghendaki percikan sinarnya untuk berkomunikasi lah gitu bahasanya, masuk ke dalam raga manusia untuk memberikan sesuatu gitu, bukan untuk meminta sesuatu. Nah, itu harus dipahami. Terus kemudian kalau dia kesurupan gitu kan, atau di Bali itu dibilang kerasukan gitu ya, itu pasti buta dia gitu, pasti rencangannya. Jadi kalau sistemnya di Bali itu pemahaman kita ya gitu ya, umat Hindu di Bali khususnya, ada dewa gitu kan, ada butanya di bawah gitu, rencangannya gitu. Nah, buta ini yang dimaksud buta adalah rencangannya, bawahannya yang mengiringi itu ada butanya dia gitu. Nah, jadi buta inilah yang sering ngerebede dia, atau yang sering minta sesuatu mengatasnamakan dewanya. Maka dari itu kita di Bali khususnya melakukan upacara caru dia gitu, untuk nyumil dia, menetralisir, menyeimbangkan dia, agar sifat-sifat buta yang ada di dalam energi itu gitu kan, kembali memiliki sifat-sifat dewa gitu. Tadi gitu ada sedikit dicuplik penyampaian bahwa Sang Yang Baruna itu disebut juga penghasut. Maksudnya penghasut ini seperti apa? Apakah memang tadi kan yang beli jelaskan di awal adalah penguasa laut dan lain sebagainya. Tapi disampaikan di dalam video ini tadi menunjukkan kewibawaannya. Berarti kan dia seorang penguasa juga kan tadi kan. Nah, nunjuk-nunjuk. Apakah ada perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan dewa yang masuk dengan kesurupan buta gitu? Mungkin ada pembedanya yang menonjol sekali itu. Apakah suasananya atau seperti apa? Baik. Sangat ada. Jadi ini kan pengalaman saya langsung ya, Satmiko ya. Jadi saya sendiri, bukan kata orang ini gitu ya. Jadi saya pernah melihat bagaimana seseorang itu memang benar-benar kerauhan dewa gitu. Tapi yang pada saat ini kerauhan seorang guru suci yang memang moksa di Bali gitu, yang sudah menjadi gurunya para dewa, seperti Maharsi Agastya
gitu yang melakukan perjalanan dari India Selatan sampai ke tanah Nusantara sampai ke Bali, yang menghilang di Bali, yang dikatakan dipercaya moksa di Bali. Nah itu. Terus kemudian ciri-cirinya adalah ketika seorang kerauhan dewa yang benar itu pasti di sekeliling orang yang ikut di sana itu akan merasakan suatu ketenangan dia. Kalau dari segi fisiknya yang bisa kita lihat ketika itu masuk, ada aura ketenangan dia dari bahasanya, dan ada satu ciri-cirinya ketika pemangku gitu ya. Kebetulan saya kemarin kan yang dijadikan media itu kan seorang pemangku. Nah di depannya itu ada tirte dia. Nah ada pengetisan tirte atau penyirat tirte itu dari alang-alang. Ilalang itu ya. Ya itu saya perhatikan secara mata saya sendiri gitu ya. Jadi itu berdiri itu, gitu. Jadi dari dia kalau tempat tirte kan begitu ya, kan pasti mereng dia, miring gitu ya. Nah, ketika beliau masuk ke tubuh seorang pemangku ini, itu berdiri itu ciri-cirinya, gitu. Dan lebih tenang dia, memberikan sesuatu wejangan. Terus kemudian saya sering juga melihat bagaimana orang kesurupan. Wow. Kasih saya darah ayam hitam dan lain sebagainya. Saya betara siwa, saya betara ini itu, saya dewa ini dan lain sebagainya. Itu yang mencirikan gitu. Karena kenapa bisa demikian? Gitu ya, karena Buddha tadi puas dengan cara memakan dia, gitu. Kalau dia para dewa puas dengan apa? Dengan cara melihat persembahan kita. Maka dari itu, ini saya nyambung sedikit ya, gitu ya. Kenapa kita memuja para dewa, gitu ya? Begini di sini. Karena apa? Dewa puas melihat persembahan kita itu dengan cara melihat. Artinya tidak dengan cara memakan. Apa yang kita persembahkan itulah yang Tuhan anugerahkan pada kita, gitu. Nah terus kemudian kita mempersembahkan itu untuk mohon izin sebenarnya agar itu menjadi amerta atau suatu kehidupan, gitu. Nah jadi Tuhan atau para dewa, gitu ya, yang kita persembahkan itu puas dengan cara melihat. Maka dari itu kita dalam proses membuat suatu persembahan itu jangan sampai mengotori pikiran kita, terlebih-lebih sambil kita membuat suatu sesajian gitu ya, sesajian gitu untuk kita persembahkan sambil membicarakan keburukan orang lain, jangan gitu. Karena proses yang dilihat gitu. Di sana letak keikhlasan atau tidak yadnya kita itu. Nah, kalau leluhur puas dengan cara mencium, maka dari itu dalam persembahan kita itu ada wewangian dia, dupa, harum, yang lainnya gitu dia. Gitu dia. Nah, kalau Buddha puas dengan cara memakan dia, maka harus dipersembahkan itu. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan. Seperti yang tadi, dan ciri-cirinya adalah ini apa namanya rajasik dia. Ya, jadi apa namanya keras gitu. Itu seperti itu. Nah, Bli Madi, kalau kita berbicara terkait dengan video ini kan tentu ada beberapa poin tadi pembedanya. Suasana ketenangan di lingkungan juga itu berdampak jika memang dewa yang turun seperti itu kan.